kita nonton ondel-ondel. Nyok, Nyok kita ngarap ondel-ondel. nyok, Ondel-ondel ade anaknya, woi, anak engi keter-iteran. oi. Mak bapak ondel-ondel ngibing, Ser, ngarak penganten disunatin. ser, Goyangnya asyik dut-endutan, dut, yang ngibing ngigel-gel-igelan. pak, dubang-dung, pak, pak, pak. Gendang nyaring di tempat, yang miringin nanda. Pade surat-surat, tangan iseng jailin kepaling anak. Ondel-ondel taroin puntungan, rambut kebakaran. Kerak telur adalah hidangan khas Betawi yang terbuat dari telur, beras ketan, kelapa parut, bumbu rempah-rempah, dan juga ebi. Hidangan ini dimasak di atas wajan panas dengan bara api, sehingga menghasilkan kerak yang renyah dan aroma yang gurih. Sejarah singkat mengenai kerak telur berawal dari abad ke-18, ketika masyarakat Betawi memanfaatkan kelapa parut yang melimpah di daerah mereka. Awalnya, kerak telur hanya berupa omelet biasa yang dimasak dengan bumbu rempah-rempah. Seiring berjalannya waktu, resep kerak telur mengalami perkembangan dengan penambahan bahan-bahan lain seperti ebi, bawang merah, dan juga cabai. Pada masa penjajahan Belanda, kerak telur mulai menjadi hidangan yang digemari oleh masyarakat Betawi. Kerak telur bahkan sering disajikan pada acara-acara perayaan seperti pernikahan dan juga khitanan. Hal ini menjadikan kerak telur sebagai simbol budaya Betawi. Kerak telur terus berkembang hingga saat ini. Variasi kerak telur pun semakin beragam, dengan penambahan topping dan isian yang berbeda-beda. Namun, esensi utama dari kerak telur yaitu aromanya yang gurih dan teksturnya yang renyah tetap dipertahankan. Kerak telur merupakan salah satu ikon kuliner Jakarta yang paling terkenal. Hidangan ini tidak hanya lezat, tetapi juga terjangkau dan mudah ditemukan. Kerak telur juga menjadi daya tarik bagi wisatawan yang berkunjung ke Jakarta. Kerak telur merupakan hidangan yang kaya akan sejarah dan budaya. Hidangan ini merupakan bukti kreativitas dan daya tahan masyarakat Betawi. Permainan lempar sendal adalah salah satu permainan tradisional Indonesia yang telah dimainkan sejak lama. Permainan ini dimainkan oleh dua kelompok, yaitu kelompok penjaga dan kelompok penyusun. Sejarah permainan lempar sendal tidak diketahui secara pasti. Namun berdasarkan penelitian, permainan ini diduga telah dimainkan sejak zaman dahulu, yaitu pada masa kerajaan Hindu-Buddha. Permainan ini di awalnya dimainkan sebagai sarana hiburan dan latihan fisik. Pada masa penjajahan Belanda, permainan lempar sendal mulai dikenal oleh masyarakat luas. Permainan ini sering dimainkan oleh anak-anak di lingkungan sekolah dan desa. Cara bermain, permainan lempar sendal dimainkan di lapangan terbuka. Lapangan permainan dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian untuk kelompok penjaga dan bagian untuk kelompok penyusun. Kelompok penjaga bertugas untuk menjaga susunan sendal yang disusun oleh kelompok penyusun. Kelompok penyusun bertugas untuk menyusun sendal dan melempar sendal ke arah kelompok penjaga. Kelompok penjaga menang jika berhasil menjaga susunan sendal dari lemparan kelompok penyusun. Kelompok penyusun menang jika berhasil menjatuhkan susunan sendal kelompok penjaga. Makna permainan lempar sendal memiliki makna yang positif. Permainan ini mengajarkan nilai-nilai kerjasama, kekompakan, dan ketangkasan. Permainan ini juga dapat meningkatkan koordinasi dan keterampilan motorik anak-anak. Perkembangannya, permainan lempar sendal terus berkembang hingga saat ini. Permainan ini tidak hanya dimainkan oleh anak-anak, tetapi juga orang dewasa. Permainan ini juga sering dijadikan sebagai lomba dalam berbagai acara seperti acara olahraga dan budaya. Tarian ondel-ondel adalah salah satu kesenian tradisional Betawi yang paling populer. Tarian ini berupa boneka raksasa yang terbuat dari anyaman bambu dan dihiasi dengan kertas warna-warni. Ondel-ondel biasanya dibawa oleh dua orang, satu orang di depan dan satu orang di belakang.
Menurut cerita turun-temurun, ondel-ondel sudah ada sejak zaman nenek moyang masyarakat Betawi. Pada awalnya, ondel-ondel digunakan sebagai sarana ritual untuk menolak bala dan mengusir roh jahat. Pada abad ke-17, ondel-ondel mulai digunakan sebagai hiburan dalam berbagai acara, seperti pernikahan, khitanan, dan perayaan hari besar. Tarian ondel-ondel biasanya diiringi dengan musik khas Betawi seperti gambang kromong dan tanjidor. Ondel-ondel biasanya berukuran tinggi sekitar 2 meter dan lebar sekitar 1,5 meter. Bagian kepala ondel-ondel berbentuk seperti kepala manusia dengan rambut dan hiasan yang terbuat dari kertas warna-warni. Bagian badan ondel-ondel terbuat dari anyaman bambu yang dilapisi dengan kain. Ondel-ondel dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu ondel-ondel laki-laki dan ondel-ondel perempuan. Ondel-ondel laki-laki memiliki kepala yang lebih besar dan hiasan yang lebih tebal, sedangkan ondel-ondel perempuan memiliki kepala yang lebih kecil dan hiasan yang lebih tipis. Ondel-ondel memiliki makna yang mendalam bagi masyarakat Betawi. Ondel-ondel melambangkan kekuatan dan kegembiraan. Tarian ondel-ondel juga merupakan simbol dari keragaman budaya masyarakat Betawi. Kini, ondel-ondel telah menjadi salah satu ikon budaya Betawi yang dikenal luas di Indonesia. Tarian ondel-ondel sering ditampilkan dalam berbagai acara, baik dalam negeri maupun di luar negeri. Tarian ini juga menjadi daya tarik wisata bagi wisatawan yang berkunjung ke Jakarta.